Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Turusni, NPM 23. Saya dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Magelang. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan bagaimana cara relaksasi otot progresif. Nah, akan tetapi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari teknik relaksasi otot progresif. Nah, adapun pengertian dari teknik relaksasi otot progresif itu sendiri adalah teknik relaksasi atau terapi yang digunakan untuk meregangkan otot-otot kita seperti itu dengan cara merilekskan otot-otot yang ada di seluruh tubuh kita. Nah, prosedur yang bisa dilakukan untuk teknik relaksasi otot progresif ini adalah kira-kira sekitar 20-50 menit. Dan teknik relaksasi otot progresif ini juga memiliki tujuan dan manfaat. Tujuannya yaitu untuk mengurangi tingkat kecemasan, untuk mengurangi tingkat stres, untuk mengurangi tingkat depresi, dan juga bisa menggunakan terapi tersebut untuk mengurangi tingkat kecemasan ataupun insomnia pada klien atau pasien kita. Nah, tujuan dan manfaat itu sendiri yaitu yang pertama dapat menurunkan kecemasan, dapat menurunkan stres, ataupun mengurangi nyeri di leher atau bagian punggung kita jika kita merasakan nyeri seperti itu. Dan dapat meningkatkan gelombang otak yang terjadi apabila kita atau pasien kita itu dalam keadaan sadar namun tidak fokus akan apa yang kita instruksikan. Jadi pasiennya itu berada di depan kita tetapi pikirannya itu kemana-mana seperti itu. Jadi tidak fokus kepada instruksi yang kita berikan ataupun instruksi yang perawat berikan. Yang selanjutnya adalah dapat meningkatkan rasa kebugaran dan dapat mengatasi insomnia. Dengan teknik relaksasi otot progresif ini itu sangat bagus dan sangat tepat sekali untuk klien kita atau pasien kita yang mengalami gangguan insomnia seperti itu ya. Nah, adapun indikasi-indikasi dalam relaksasi otot progresif ini yang pertama adalah orang yang mengalami gangguan depresi, orang yang mengalami gangguan stres, dan orang yang mengalami gangguan kecemasan seperti itu. Nah, adapun hal-hal yang perlu diperhatikan saat melakukan teknik relaksasi otot progresif ini. Yang pertama adalah jangan terlalu menegangkan otot-otot kita, karena jika kita meregangkan otot-otot kita ataupun menegangkan otot-otot kita, maka kita akan melukai diri sendiri seperti itu. Terus yang kedua, membutuhkan waktu sekitar 20-50 menit untuk melakukan teknik relaksasi progresif ini. Yang selanjutnya adalah perhatikan posisi kita. Dengan kita saat kita melakukan teknik relaksasi progresif ini, alangkah baiknya kita itu berada di posisi yang nyaman dan hindari melakukan relaksasi ini dengan posisi berdiri dan dengan mata terbuka. Alangkah baiknya kita melakukannya itu dengan mata tertutup dan dengan posisi duduk. Selanjutnya yaitu kita bisa melakukan penggenggaman tangan seperti ini, tangan kanan dan kiri. Kita genggam dengan erat dan kita hitung 10 kali, itu dilakukan 2 kali hitungan seperti itu. Sebelum kita melakukan tindakan, yang selanjutnya adalah sebelum kita melakukan tindakan kepada pasien, alangkah baiknya kita itu memperkenalkan diri, siapa kita dan tujuan kita datang ke situ, prosedurnya bagaimana. Jika kita mau melakukan tindakan, kita harus menjelaskan prosedurnya bagaimana, waktunya itu berapa menit, dan apakah pasien atau klien kita itu bersedia atau tidak seperti itu. Nah, sebelumnya kita akan melakukan tahap yang pertama, namanya tahap orientasi. Nah, di tahap orientasi ini kita akan memperkenalkan diri. Misalnya, Assalamualaikum Bapak, perkenalkan saya perawat Laila yang bertugas pada pagi hari ini sampai nanti siang ya Pak ya. Nah, tujuan saya ke sini adalah untuk melakukan teknik relaksasi kepada Bapak. Dan prosedurnya nanti Bapak bisa mengikuti apa yang saya instruksikan saja. Nah, dan waktunya itu kira-kira sekitar 10-15 menit. Apakah Bapak bersedia? Ya, kalau begitu, kalau misalnya pasien kita sudah bersedia, maka kita lanjutkan ke fase yang kedua, yaitu fase kerja. Nah, sebelum kita melakukan teknik relaksasi otot progresif ini, alangkah baiknya kita melakukan teknik nafas dalam.
Nah, misalnya bisa dilakukan seperti ini. Kita menghirup udara melalui hidung, lalu dikeluarkan melalui mulut. Seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan gerakan-gerakan inti seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah fase terminasi yang berisi tentang seperti ini. Alhamdulillah Bapak, tindakan saya sudah selesai. Bagaimana perasaannya Bapak sekarang? Apakah sudah lebih baik, Pak? Ya, alhamdulillah sudah lebih baik ya, Pak ya. Teknik relaksasi autoprogresif ini bisa dilakukan oleh siapa saja ya Pak ya. Mungkin besok jika Bapak sudah pulang dari rumah sakit ataupun Bapak merasakan nyeri ataupun cemas ataupun susah tidur, seperti itu Bapak bisa melakukan teknik relaksasi progresif ini ya Pak ya. Karena teknik relaksasi autoprogresif ini bisa dilakukan oleh siapa saja Pak, seperti itu ya Pak. Nah, sebelum saya berpamitan, saya akan mendoakan Bapak terlebih dahulu. Semoga Bapak cepat sembuh dan bisa beraktivitas seperti sedia kala ya Pak ya. Nah, Bapak bisa mengamini saja ya Pak ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana si'ati bil ba'sa isfi anta syafi la syifaa illa syifauka syifaa la yughadiru saqama. Amin. Kalau begitu saya permisi dulu. Jika Bapak membutuhkan sesuatu, Bapak bisa pencet tombol yang ada di sebelah kanan Bapak. Kalau begitu saya akan kembali ke ruang perawat. Assalamualaikum Bapak. Nah, itu tadi adalah merupakan tahap-tahap apabila kita melakukan tindakan kepada pasien atau kepada klien kita. Nah, dengan teknik relaksasi autoprogresif ini bisa dilakukan oleh siapa saja, karena teknik ini tidak menggunakan alat ataupun tidak menggunakan keterampilan. Ini bisa dilakukan oleh siapa saja karena sifatnya yang bersifat mudah seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin jika ada kesalahannya saat saya melakukan tindakan ataupun saat saya melakukan mendemonstrasikan relaksasi autoprogresif ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.